Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita yang masih menggunakan sistem daring atau dalam jaringan karena pengaruh COVID-19 dan kita berusaha memutus mata rantai dari penyebaran virus ini. Ya, wacana memang secara terupdate pemberitaan kita baca selalu tentang corona ya. Kalau kita coba uji sekilas ya, bahwa variabelnya sudah ada, dukungan masyarakat sudah ada, peraturan berbentuk undang-undang juga sudah ada, tinggal aspek politis yang membuat maju mundurnya implementasi. Jadi kalkulasi akademik kalau dihubungkan dengan kalkulasi politik itu akan menguji bagaimana kecerdasan dari seorang leadership. Apakah fokus mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat atau ada maju mundur kepentingan yang dijalankan gitu ya. Baik, birokrasi dan good governance, karena ini daring dan seakan-akan saya berbicara sendiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Kita coba angkat sebuah tema yang bisa jadi pembelajaran, bukan cuma untuk kepemimpinan tapi juga untuk kita sebagai masyarakat. Bagaimana meneladani kepemimpinan Rasulullah di era Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi itu yang rencana ingin saya angkat, meneladani kepemimpinan Rasulullah di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Kalau kita coba kaji secara teoritis, jadi teori apa saja yang kita angkat itu bisa kita hubungkan dengan Rasulullah. Jadi teori apa saja bisa dihubungkan. Yang baik-baik, silakan kita ambil teori dari Stephen Covey, The Four Rules of Leadership and Management is Finding, Aligning, Empowering, and Modeling. Jadi ada 4 aspek yang bisa kita coba hubungkan secara teoritis. Kalau saya terjemahkan tadi, ada 4 dari teori Stephen Covey, yaitu perintis, penyelaras, pemberdaya, dan panutan. Saya jelaskan dulu ya sebelum kita hubungkan dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Perintis itu adalah bagaimana upaya sang pemimpin memahami visi misi dan kemana kira-kira negara ini akan dibawa. Jadi visinya apa, misinya apa, dan kemana kira-kira organisasi ini akan dibawa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyelaras. Maksudnya adalah bagaimana menyelaraskan keseluruhan sistem dalam struktur organisasi atau struktur pemerintahan. Yang ketiga adalah pemberdaya. Pemberdaya adalah upaya seorang leadership atau pemimpin dalam memanajemen bawahannya atau menteri-menterinya atau mungkin barangkali pegawai-pegawainya terhadap pekerjaan yang akan dia jalankan. Yang keempat adalah panutan atau modeling, keteladanan dari pemimpin. Nah, sebelum kita hubungkan di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dan kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran, kita coba hubungkan dulu teori ini kepada diri Rasulullah SAW sebagai aspek teladan kita. Jadi saya sudah coba kaji-kaji teori yang bagus-bagus, baik teori kepemimpinan, teori manajemen ya, apapun namanya, pemerintahan, pelayanan, kinerja, itu selalu bisa dihubungkan dengan diri Rasulullah. Stephen Covey tadi yang pertama, finding atau perintis, visi misinya apa dan kemana ini akan dibawa. Kita hubungkan dengan Rasulullah. Visi misi Rasulullah adalah innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak, untuk kesempurnaan akhlak. Dan terbukti sampai sekarang negara muslim, agama Islam itu sudah tersebar di seluruh penjuru dunia, dan Rasulullah menjadi aspek keteladanan dalam jiwa seorang muslim. Nah, memang negara kita adalah negara kedaulatan rakyat. Kalau kita coba
analogikan. Memang Tuhan tidak berdaulat di NKRI, tapi Tuhan berdaulat di keyakinan setiap warga negara. Tugas pemerintah adalah merawat keyakinan ini, jangan sampai dibentur-benturkan. Jadi misalkan kalau sudah ada peraturan bahwa zina itu haram, nggak boleh dilegalkan dalam sebuah peraturan. Atau kalau sudah ada assalamualaikum, nggak bisa diganti dengan salam Pancasila karena ini sifatnya sudah final. Amandemen negara bisa direvisi, bisa diotak-atik, tapi kalau amandemen kitab suci sifatnya sudah final, nggak bisa diotak-atik ya. Jadi yang pertama adalah secara teori Stephen Covey, visi misi dan kemana ini akan dibawa, jelas visi misinya. Bisa kita lihat visi misi dari sebelum dapat jabatan, artinya sebelum kampanye apa yang disuarakan, ketika dapat jabatan apa implementasinya. Seingat saya yang paling ada motor lewat ya. Seingat saya yang paling digelontorkan ketika kampanye Jokowi Maruf Amin adalah 3 kartu sakti. Tolong diingatkan saya kalau saya salah karena sudah lama ini menghilang dari pemberitaan ya. Ada kartu prakerja, kartu pendidikan, sama kartu kesehatan semua saya lupa ya. Tolong ingatkan saya kalau saya salah ya, karena udah lama ini menghilang di media ya. Dia agak lupa-lupa juga. Oke, coba kita lihat masa kampanye dengan implementasi ketika sudah dapat jabatan. Bagaimana implementasinya? 3 kartu ini. Ya teman-teman sebagai masyarakat bisa menilai apakah sudah terimplementasi atau tidak. Namun kalau kita coba uji, dulu kita ada Raskin berubah jadi Beras Sejahtera, Rastra. Sekarang ada lagi PKH, Program Keluarga Harapan, kesehatan, pendidikan, sama kesejahteraan. Jadi modal ini mirip-mirip dengan realisasi dengan program terdahulu, sangat mirip secara ini. Cuma kalau pendapat saya ya pribadi, namanya berubah tapi memang programnya mirip-mirip saja. Nah sekarang kita lihat bagaimana implementasinya di lapangan, apakah bagus atau tidak. Itu yang pertama, perintis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang bisa kita pelajari dalam diri Rasulullah adalah dalam hal perintis ini, apa yang kita janjikan harus direalisasikan. Itu visi misi jelas. Yang kedua adalah penyelaras. Penyelas itu adalah, kalau saya coba berikan analogi sederhana, meramalkan ke depan negara ini akan seperti apa, itu ya. Meramalkan kira-kira ke depan ini negara akan seperti apa. Kalau kita hubungkan dengan diri Rasulullah, bisa contohnya seperti perjanjian Hudaybiyah. Itu adalah trik yang sangat cerdas dari Rasulullah. Karena ketika ada perjanjian Hudaybiyah, maka kaum muslimin bisa beribadah dengan tenang dan bisa berdakwah dengan tenang, sehingga persebaran agama Islam menjadi semakin luas. Itu trik ya. Yang memang secara pasal-pasalnya kalau Anda coba baca di kitab Sirah Nabawiyah karangan Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri, memang secara pasal-pasal itu seperti membuat kaum muslimin lemah secara isi pasal, tapi secara implementasinya ternyata malah menguat kaum muslimin. Jadi itu kecerdasan yang luar biasa dalam diri Rasulullah. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa yang perlu kita pelajari, yang bisa kita implementasikan dari pemerintahan Jokowi Maruf Amin adalah ketika ada masalah, kira-kira Indonesia akan dibawa kemana? Seperti coronavirus ini, memang 2 hal yang sangat menjadi polemik adalah menyelamatkan ekonomi atau memutus mata rantai penyebaran. Ini jadi polemik ya.
mata rantai penyebaran terputus, tapi ekonomi mandek. Ya. Namun saran saya adalah gini, ketika jadi sudah menjadi wabah yang luar biasa, ya, dan ini menyangkut kehidupan masyarakat banyak, dukungan masyarakat sudah ada, peraturan dalam undang-undang sudah ada, tinggal aspek politis ini yang perlu di-cut. Jadi di sini perlu ada kecerdasan dari seorang pemimpin, ya, karena berbicara politik itu selalu ada kepentingan di dalamnya. Utamakan keselamatan masyarakat daripada ekonomi. Kalau ekonomi mati masih bisa dibangun, kalau masyarakat mati nggak bisa bangun lagi. Itu, ya. Jadi kalkulasi akademik dihubungkan dengan kalkulasi politik. Disitulah kita bisa menguji kecerdasan dari leadership. Yang ketiga adalah pemberdaya. Pemberdaya itu adalah bagaimana seorang pemimpin dalam manajemen bawahannya, bagaimana seorang presiden dalam manajemen menteri-menterinya, harus seia sekata. Jangan sampai menteri A ngomong ini, menteri B ngomong ini. Menteri A nggak perlu pakai masker, menteri B perlu pakai masker. Nah, ini artinya ada inkonsistensi atau miskomunikasi antar pimpinan dengan bawahan-bawahannya. Kalau kita hubungkan dengan diri Rasulullah seperti strategi perang Uhud, di mana Rasulullah itu menempatkan pemanah di punggung bukit, sehingga ini menjadi aspek menarik dalam hal menjalankan manajemen. Jadi topoksinya jelas. Yang keempat, panutan dari seorang pemimpin. Rasulullah adalah sumber panutan. Nah, sekarang siapapun dari kita, baik itu pemimpin negara, pemimpin kabupaten, pemimpin kota madya, pemimpin kecamatan, kepala desa, atau mungkin pemimpin rumah tangga, maka kita harus menjadi modeling atau panutan. Kita berusaha. Jadi itu ya yang bisa kita coba uji, variabel-variabel secara teoritis. Saya coba fokuskan ke teori Stephen Covey yang saya hubungkan dengan diri Rasulullah. Kemudian saya coba hubungkan juga dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Semoga menjadi pelajaran yang berguna bagi kita semua, ya. Mohon maaf jika ada kurang salah-salah kata. Kalau ada komentar atau pertanyaan pada para mahasiswa, nanti bisa di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab di video selanjutnya. Sekian dari saya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga COVID-19 atau coronavirus ini menghilang dalam negara kita. Semoga kita dilindungi dari virus ini, dan semoga kita selalu sehat. Amin ya rabbal alamin.